Ini gue kasih tau aja deh. Ya nggak apa-apa, kasih tahu aja kan. Waktu itu aku disuruh casting film Surat Cinta dari Kartini apa? Surat Cinta Kartini? Surat Cinta untuk Kartini. Ya, Surat ya, Cinta ya, untuk ya, Kartini, ya, Surat ya Cinta kan? untuk Kartini. Udah nih pas di casting, orang castingnya ngomong gini, kamu tuh keputihan Clar. Kita tuh nyari sosok yang Jawa banget Ya, ya. buat peranin ini. Percaya atau enggak Kak, aku tuh pure Jawa loh. Selamat datang kembali ke Cara Bertahan di Industri. Bintang tamu kali ini ada seorang perempuan cantik sekali teman-teman, tapi sayangnya sudah punya laki. Udah kayak kalau nggak salah udah setahun menikah ya, Clara ya? Udah hampir setahun. Udah gimana rasanya menikah dalam setahun, kayaknya masih so sweet ya? So far sih masih fun. Masih fun ya? Masih fun, aku enjoy aja sih. Terus udah kepikiran mau punya momongan atau belum gitu? Dijalanin aja. Dijalanin aja ya. Ya semoga yang diinginkan semoga tercapai. Amin. Ya karena memang menikah itu banyak sebagian orang yang bilang kalau menikah itu adalah membuka pintu rezeki. Sama seperti Clara, alhamdulillah sekarang banyak film. Tadi sempat lihat di Google, gila Clara Bernadette ada di Google loh, keren loh. Jadi Clara Bernadette itu akan banyak film ke depannya. Cuma sebenarnya Clara masih ingat gak film pertama Clara apa sih? Film pertama aku itu adalah Skakmat. Itu Skakmat tuh udah lama banget. Bang Odi. Sebenarnya Bang Ocai ya, Bang Odi. Iya, iya benar-benar. Udah lama banget, itu bener-bener my first movie dan aku nggak nyangka akan terjun ke industri film sih sebenarnya. Karena Clara sendiri anak UPH ya kan, dan itu HI kan? Yes. S1 pula lulus lagi. Betul. Gila keren banget loh. Gila risetnya. Ya enggak, ya itu kan riset standar host aja kayak gue harus riset nih, gue harus tahu nih. Enggak, soalnya S1 HI, Tarki juga SMA-nya kan. Iya, Tarki itu betul. ada teaternya terkenal lagi kan Tarki. Iya. Dan gue kan kebetulan anak IKJ dulu sering banget bantuin ngeset si artistiknya anak-anak Tarki. Makanya begitu ngelihat oh ternyata Clara itu anak Tarki terus masuk UPH, kayaknya memang apakah dari Tarki udah ikut teaternya atau belajar seni peran di mana? Sebenarnya belum, itu yang aku sesalin juga ya kalau aku tahu masa depan aku di bidang ini. Bener. Dari SMA aku udah pasti ngambil teater banget karena dulu emang nggak kepikiran untuk terjun ke acting atau belum kepikiran into acting banget gitu. Dan aku tuh into acting pas malah udah terjun dulu, malah suka sama dunia acting karena waktu di Tarki itu malah aku ngambil marching band. Wah serius? Serius. Jadi apa itu? Dirijen apa? Color guards. Apa sih namanya itu? Yang ini yang muter-muter Iya, itu kan? benderanya itu. Oh, kok marching band kok tiba-tiba acting? Karena sebenarnya aku dulu masuk Tarki pun juga gara-gara kakakku alumni di Tarki sebenarnya. Terus aku nontonin kakak aku tampil marching band. Jadi the reason kenapa aku masuk Tarki karena aku mau masuk marching bandnya. Oh gitu. Iya, gara-gara aku suka gitu loh. Kok kayaknya keren banget ya tampil di depan situ. Terus banyak penonton, kayaknya tuh hype-nya happy heboh gitu. Terus ya udah akhirnya aku daftar Tarki cuman perkara aku mau masuk marching band aja. Oh gitu, dan alhamdulillah tercapai ya. Jadi Tercapai. marching band. Jadi dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu jadi marching band? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 marching band full. Oh, nggak pengen jadi cheerleaders gitu. Kayaknya Clara kalau jadi cheerleaders iman laki-laki pada goyah ya. Itu SMA lain gitu ya, kayak wah cakep banget nih gitu. Dulu itu di Tarki kalau udah milih satu eskul, setahu aku tuh emang agak susah buat pindah. Jadi emang harus di eskul itu aja, dan marching band itu termasuk eskul yang ketat banget. Oh disiplin. Disiplin banget, saking ketatnya kalau udah masuk marching band itu nggak boleh jadi OSIS, nggak boleh masuk OSIS. Waduh, gua nggak bisa tuh. Iya, karena organisasinya sendiri tuh udah ketat, kita punya organisasinya sendiri yang kuat gitu. Ilmu apa yang didapatkan Clara ketika jadi marching band dan sekarang berguna ketika lagi syuting dan bekerja sama sutradara-sutradara terkenal gitu? Mental ya? Serius aku bener-bener kayak ditempa banget sih mentalnya di Tarki itu. Jadi Tarki itu kan kalau kalian tahu emang apa namanya isinya perempuan semua. Bener. Senioritasnya tinggi. Ya kalau isinya perempuan semua dan senioritas tuh udah pasti, ya bisa bayangin gak sih perempuan semua ngumpul satu sekolah gitu, udah pasti kayak sensitif, bully-bulian dan mental tuh pasti kena banget gitu.
Terus ditambah aku ngambil eskul yang emang ketat banget, yang disiplin banget. Itu sebenarnya semi militer loh bisa dibilang. Marching band itu semi militer. Jadi kalau telat tuh pasti ada hukumannya. Kalau kan aku color guards gitu. Jadi kalau aku lagi main terus tiba-tiba aku ngejatohin barang atau aku nggak hafal gaya, itu aku pasti langsung dikenain hukuman fisik. Oh langsung tuh ya? Iya. Antara mau push up atau nggak apapun yang dari senior kita. Jadi dari Tarki dan dari marching band itu aku kebentuk banget mentalnya udah kayak terserah lo mau kenain gue apa lagi, gue udah mentalnya kayak gitu. Baru tahu gue ternyata marching band ini ya, maksudnya kita kan selama ini ngelihat kayak memang juga mereka tuh harus rapi semua sih, harus seragam, ingat gerakan, belum lagi yang mukul-mukul itunya kan harus semuanya satu salah kayaknya akan rentetan tuh. Betul. Makanya jadi memang harus disiplin. Kayaknya marching band berarti sangat disiplin, paskibraka ya kan. Apa sih yang populer di Tarki itu apalagi sih? Teaternya. Sebenarnya teater dan marching bandnya tuh dua eskul yang di semua orang pengen sih, maksudnya kayak semua orang incer gitu. Makanya pas keterima di marching band ya happy banget. Cuman emang harus kuat mental karena banyak banget angkatan aku yang masuk marching band itu pada tumbang, pada yang kayak mundur aja, mengundurkan diri gitu, kayak nggak kuat nih dari latihannya, dari disiplinnya, dari ketertibannya, dari aturannya tuh segitunya gitu. Untungnya Clara masih bertahan sampai akhirnya lulus ya, nggak ada masalah ya. Saya di Tarki masih bertahan. Aduh masih bertahan. Tapi pernah nggak sih, kan tadi ngomongin soal rata-rata Tarki memang perempuan semua ya. Pernah nggak sih yang kayak tiba-tiba kayak dilabrak kakak kelas gitu, kayak hello jangan so cantik loh, yang kayak gitu-gitu loh. Pernah nggak sih yang dibully-bully kayak gitu waktu sekolah? Udah pasti sih, karena kan kakakku juga alumni sana ya. Bayangin gak sih dulu anak-anak yang dibully sama kakakku, terus pas adiknya masuk situ, dendamnya gimana? Kayak ini saatnya gue membalas kesalahan yang kakak lo dulu lakuin ke gue gitu kan. Akhirnya aku yang kena, jadi kayak Allah adiknya ini, yang gitu-gitu loh. Oh dan kakak lo juga gak akan backup lo juga ya, karena itu emang udah tradisi. Yang nyebelin, kakakku tuh nggak bilang kalau Tarki itu senioritas. Oke, nggak ngomong ya? Nggak ngomong. Jadi pas tahu adiknya mau masuk Tarki, dia kayaknya punya plan sendiri. Dia tuh happy kalau adiknya tuh masuk ke sana, biar terbully, biar mentalnya kayak dia. Jadi pas aku masuk tuh bener-bener aku no clue sama sekali. Kalau Tarki itu senioritasnya segitunya. Oke. Gitu. Jadi pas masuk kelas 1 tuh emang harus yang namanya polos aja gitu, yang kayak diikat rambutnya, nggak boleh neko-neko, nggak boleh rok pendek, nggak boleh party, ketahuan party nggak boleh tuh. Ke mall aja itu waktu itu nggak boleh pakai tas cantik, jadi harus pakai kaos, pakai jeans biasa, pakai sepatu Keds, dan pakai tas ransel kalau bisa. Oh iya sih, sekali ketahuan ada yang videoin dari WhatsApp grup apa, wah udah kelar tuh biasanya tuh. Ya paling besok pasti disapa sama senior pas di sekolah gitu. Kayak aku tahu loh, aku ngeliat kamu loh di mall gitu. Aduh, iya soalnya gue pernah waktu itu gue pernah ada beberapa kali deket sama anak SMA zaman masih kuliah juga. Mereka memang bener-bener kayak, wah nih ketahuan nih ada clubbing di mana, ketahuan nih ada jalan ke mall mana, wah itu kelar sih hidupnya sih. Jadi harus sempat ada kayak sesi di mana kita ke mall yang kayaknya senior nggak datang deh gitu. Kayaknya nggak mungkin ya. Iya, di mana-mana mall kayak, maksudnya kayak pasti senior itu beredar di mall manapun gitu. Jadi kayaknya Depok gitu maksudnya ada pasti ya. Iya walaupun kita nggak ketemu, tapi kan mental kita tuh udah yang kayak terhantui oleh senior itu, kayak kalau gue kesini ntar ketemu, kalau ntar gue kesana ntar gue ketemu. Jadi tuh waktu kelas 1 pilihan aku adalah kayak sebisa mungkin yaudah deh aku tenang dulu di rumah, kalaupun ke mall diajakin keluarga tuh pasti yang kayak segembel mungkin. Terus keluarga yang suka isengin, kenapa sih gitu, pakai aja kali biasa gitu, santai aja gitu. Terus aku yang kayak enggak daripada hidup aku besok kenapa-napa gitu, behave aja deh gitu. Iya dan itu sebenarnya secara nggak langsung mendidik Clara, karena kan sebenarnya masuk ke dunia perfilman itu wah itu kan juga bukan dibilang senioritas sih enggak ya. Cuma rata-rata kan semua mau DOP, soundman, sutradara, astrada, bahkan aktor-aktornya pun senior-senior semua dong. Nah Clara aja pas Kakmat itu aktor utamanya siapa? Siapa tuh pas Kakmat?
Dulu itu yang aku ingat pemain-pemainnya ada Hana Al Rashid, ada Tanta Ginting, ada pemain The Raid waktu itu. Itu kan karena action komedi gitu. Jadi itu lumayan pressure ya, karena pressure banget karena aku nggak ada skill acting, tiba-tiba keterima di situ dan aku nggak kepikiran masuk ke film industri juga. Dan abis itu aku harus reading, namanya kalau persiapan, kalau namanya film kan pasti ada persiapan dulu kan. Nah persiapan itu ada reading, nah readingnya itu ketemu sama semua pemain. Tapi karena mental aku udah yang bekasan Tarki yang sama senior tuh pasti yang pun aku kalau ketemu senior di Tarki aja tuh yang kayak, iya kak, yang gitu-gitu itu harus, jadi tuh kebawa yang kalau ada senior tuh pasti gak enakan. Yang ya jadinya jatuhnya kayak harus menghormati senior atau yang lebih tua, diajarin gitu juga, jadinya terbiasa lah sampai sekarang ke bawah. Jadi pas ketemu mereka semua tuh yang kayak gitu loh, ke bawah sampai sekarang. Mau nggak mau ya, karena itu udah culture yang dibentuk ketika SMA dan harus respect sama yang lebih tua. Bagus itu sebenarnya pembelajaran yang bagus, tapi memang kadang-kadang masalah kayak gitu tuh penggojokan itu ada pro dan kontranya. Cuma ya udahlah, kalau masalah itu pihak masing-masing aja. Mungkin untuk Clara merasa pro ya, karena ternyata mendidik mental, apalagi terjun ke dunia perfilman yang dimana wah ini senior semua nih gitu. Kita harus respect nih. Kita nggak boleh datang telat kalau senior udah datang, yang kayak gitu-gitu kan. Kita tuh jadi nggak enak kalau kita anjing masa gue jadi diva gitu. Ini kan nggak mungkin. Nah itu kan sebenarnya dari pembelajaran Tarki itu sangat bermanfaat banget. Dan tadi kan Clara bilang bahwa ternyata nggak tahu ternyata diajak ke dunia perfilman gitu. Tadinya tuh kepikirannya sebelum ke dunia perfilman apa kerja kantoran aja gitu, ke dubes gitu ya pasti ya. Sebenarnya iya, jadi kan gara-gara dulu ngambilnya hubungan internasional, mikirnya sayang dong ilmu yang udah dipelajarin selama kurang lebih 4 tahunan terus nggak dipakai gitu kan. Akhirnya dulu tuh sempat mikirnya ya mau sempat magang di Kemenpar kok. Kemenpar kalau nggak salah, iya Kemenpar. Tapi pas nyobain magang selama kurang lebih kayaknya sebulanan deh. Itu buat skripsi itu. Itu aku sama teman-teman aku kan. Aku langsung ngerasa sama teman-teman aku tuh yang ini kayaknya bukan gue nih. Nggak bisa nih gue kerja kantoran kayak gini. Nggak bisa yang pakai ada waktu yang waktu yang gitu mulu gitu loh. Maksudnya yang dari yang jam repetitif. Office hour, repetitif gitu. Maksudnya gitu-gitu terus office hour, 9 to 5, Senin sampai Jumat, nggak bisa kalau mau liburan harus cuti ya kan? Iya, nggak bisa kayak gitu, sama nggak bisa yang namanya kerja yang bukan gak ada tantangan ya. Ya aku percaya sih pasti setiap kerjaan ada tantangannya, cuman itu kayak aku ngerasa aku nggak bisa yang duduk di balik meja diem gitu. Ya oke. Jadi makanya langsung pas magang aja tuh gak betah, bener-bener gak betah. Pas break itu aku sama teman-teman aku yang udah yuk kita lunch yuk kemana kek gitu, kita ke tempat lain kek. Ujung-ujungnya kena tegur malahan. Karena kayak harusnya breaknya berapa lama, tapi lo kelamaan, kenapa gak balik-balik gitu. Jadi kayaknya mereka juga desperate ya, anak magang lagi gitu. meng-hire anak magang kayak aku gitu. Kesel banget nih anak magang nih, susahin aja nih gitu. Iya tuh enak-enaknya lagi kan. Iya. Terus ya udah akhirnya aku mikir aduh nggak bisa kerja apa lagi ya gue gitu. Ya udah akhirnya tiba-tiba kan dapat tawaran-tawaran buat casting casting film. Sebenarnya dari kecil kak. Oh iya ya. Aku tuh dari kecil ditawarin casting iklan. Karena sebenarnya mama aku itu dulu agensi iklan. Wah gitu seru banget. Terus abis itu yang aktif di iklan adalah kakakku. Oke. Kakakku tuh suka banget tuh iklan-iklan, casting iklan. Aku tuh kalau disuruh casting iklan aku pasti selalu gak mau dari kecil. Either nangis pasti, rewel, dan kabur-kaburan. Gak pernah tertarik. Sampai SMA masih ditawarin, sampai kuliah masih ditawarin. Sampai akhirnya kayak karena pas terakhir magang itu udah gak betah gitu ya, ditawarin kerjaan, dan itu kan diambang, gue udah mau kelar kuliah, lo harus tentuin hidup lo mau kerja apa, gak bisa nih lo kerja seenak-enaknya, kalau lo mau kerjaan yang lo mau, cari apaan kayak gitu. Akhirnya udah tuh, karena tawaran casting itu masih terus-terusan sampai aku kuliah gitu, aku mikir ya udahlah Clara coba aja lah gitu kan, paling gak keterima lah, ini untuk pembuktian terakhir kalinya nih, kalau emang aku nggak di dunia ini gitu. Ya benar. Udah casting iklan, kok
kok keterima. Dan itu direktur film, Mas Teddy Su. Iya, Mas Teddy, Aduh, iya. itu aku sampai kayak pas ngeliat hasilnya, itu iklan pertama aku. Iklan apa kalau boleh tahu, Klar? Beauty, ini kan gak boleh diomongin. Oh, boleh? Oh, nggak boleh bebas di sini mau ngomong apa aja. Oh gitu. Ngomong apapun gitu mah. Iya, apa itu iklannya? Dulu beauty produk namanya La Tulip. Oh, La Tulip. Oke. Terus. Nah, terus Mas Teddy yang ngedirect, dan waktu itu kan aku nggak tahu sama sekali kalau dia director film ya. Gitu. Bener, Mas Teddy keren. Iya, aku taunya pas udah masuk ke film, terus aku baru menyadari bahwa iklan pertama gue tuh keren banget karena Mas Teddy Su yang ngedirect. Dan itu hasilnya bagus banget gitu. Iya. Udah sampai akhirnya aku coba lah iklan-iklan yang lain, casting, kok jadi mulai ketagihan nih. Udah mulai, enak. Mulai ketagihan. Habis itu coba-coba, keterima terus Kak. Nggak ada ditolak, ini maksudnya nggak ada kita nggak pakai Clara nih hari ini, enggak ya, semua keterima. Puji syukurnya pasti dapat terus. Itu kayak wow, ini pertanda apa nih? Dari iseng-iseng berujungnya jadi suka, berujungnya juga jadi ketagihan terus nih maksudnya gitu. Jadi nyemplung lah jatuhnya kan. Ke dunia itu. Ke dunia iklan dulu awalnya. Terus sampai akhirnya si agensi iklan aku yang menawarkan iklan-iklan mulu itu, dia iseng-iseng menawarkan casting film. Yang skakmat tadi akhirnya. Tapi sebenarnya aku itu casting bukan buat film itu. Film yang lain. Judul yang lain, ya. Ini gue kasih tau aja deh. Ya gak apa-apa, kasih tahu aja kan. Waktu itu aku disuruh casting film Surat Cinta dari Kartini apa? Surat Cinta Kartini? Surat Cinta untuk Kartini. Surat Cinta untuk Kartini. Surat Cinta untuk Kartini. Udah nih pas di casting, orang castingnya ngomong gini, kamu tuh keputihan Klar. Kita tuh nyari sosok yang Jawa banget buat peranin ini. Percaya atau enggak Kak, aku tuh pure Jawa loh. Waduh, tapi memang kayaknya kalau dari look memang nggak begitu terlihat ya, blasteran gitu pasti orang mikirnya kan. Mungkin karena emang aku masih ada turunan dari Belanda, Perancis dan Manadonya, jadi tercampur dengan semua itu akhirnya jadi kayak gini lah ya. Udah akhirnya dia bilang dia mencari sosok yang Jawa banget, aku nggak keterima, terus aku mau pulang. Pas aku mau pulang tiba-tiba ditarikin casting yang lain di situ juga, di tempat yang sama juga gitu. Barulah casting si Skakmat itu. Aku mikir karena udah ngelewatin castingan pertama nggak keterima, pasti kedua nggak akan keterima dong. Iya. Aku mikirnya kayak udah luck aku bukan di sini, mungkin di iklan-iklan aja. Keterima ternyata di Skakmat itu. Walaupun minor role banget ya, benar-benar minor role. Tapi aku kebagian bagian dramanya. Padahal Skakmat itu kan film action komedi. Iya. Tapi itu bagian drama gitu. Jadi dari situlah. Akhirnya ketemu semua pemain yang senior itu gitu ya. Deg-degannya ada yang tadi aku bilang. Terus kayak pasti dilihat lah nih orang ada nggak sih skill actingnya. Adalah pemikiran-pemikiran kayak aduh gimana nih gitu kan. Ini first movie aku lagi, terus ketemu sama banyak pemain lagi, aku siapa gitu lah yang gitu-gitu. Iya. Udah, tapi surprisingly dari si Skakmat itu kan aku tuh kalau ngomong sebenarnya cepet. Oh iya ya. Aku lumayan cepet nih, lumayan cepet. Tapi kalau nervous tuh makin cepet. Jadi pas aku film Skakmat syuting, terus aku bacain dialog, itu blepetan parah karena aku bener-bener nervous banget. Dapat sorotan lampu yang segitu banyak kalau syuting kan. Iya. Terus harus ngafalin blockingan. Semua mata tertuju sama aku. Dan harus lihat mata pemain. PR banget. Terus harus ngafalin dialog, kan aku nggak ngerti tuh cara ngafalin dialog, terus pengucapannya gimana kan. Iya. Jadi tuh semua kecampur, tuh jadi yang kayak nervous sendiri gitu. Udah nih akhirnya berhasil lah ngelewatin film Skakmat itu. Walaupun di tengah-tengah nervousnya aku film Skakmat itu, aku nggak tahu kenapa jadi enjoy, jadi kayak kok seru sih acting. Jadi kayak ada tantangan sendiri gitu loh Kak. Iya karena justru karena gugup tadi jadi kok seru ya gitu ya? Iya kok seru walaupun aku nggak bisa nih, tapi aku pengen deh pelajarin lebih dalam lagi tentang acting ini. Jadi malah gergetan, malah aku malah kepikiran harus sampai bisa dulu nih acting. Karena ya ternyata menyenangkan lah buat aku gitu. Iya, gue pernah interview Bang Iwake, dia juga bilang kita itu perlu, kalau misalkan kita ngerasain kita kerja di bidang tertentu terus kita selalu gugup dengan pekerjaan itu tuh sebenarnya sesuatu yang bagus karena
Artinya kalau kita sudah tidak gugup lagi, itu berarti kita nggak cinta sama bidangnya. Oh, misalkan gini, kalau misalkan contohnya Clara sesimpel dulu naksir sama orang deh gitu. Kan kalau kita naksir sama orang kan kita gugup. Kayak aduh gimana ya, dia suka gak ya aku pakai baju ini, dandannya harus gimana ya, harus yang gimana bajunya, atau nanti pas di mobil ngomong apa, kan gugup dong. Kenapa gugup? Karena kan kita naksir. Iya, ada sukalah sama ininya cowoknya gitu loh, suka banget kan. Tapi begitu Clara ketemu cowok nggak gugup sama sekali, bisa be yourself langsung gitu, langsung yang wah petantang petenteng, kan berarti kan nggak suka, biasa aja dan menganggap ini mah jadi teman aja. Kalau Clara ngerasa gugup terus akhirnya kok jadi kecanduan ya, itu karena sebenarnya Clara secara nggak langsung udah cinta sama bidang perfilman gitu, Clara. Di kantor pasti nggak gugup. Enggak, bosan banget. Iya kan, pasti kayak pulang gitu. Iya, bener. Kalau di film mah suka gugup berarti emang suka sama bidangnya secara nggak langsung, katanya gitu. Iya, surprisingly itu sampai abis itu aku langsung ke recall gitu kan. Iya. Dulu pas SMA kenapa gue gak ngambil teater sih? Iya, mana nomor 1 lagi bagus lagi gitu Tarki. kan. Toh gitu gue dari dulu udah belajar acting di tempat teater itu. Kayak gini kan gue jadi harus ngulang dari awal lagi skill acting itu kan. Iya. Gitu. Iya, dan akhirnya pas habis dari Skakmat udah mulai belajar acting tuh. Dari Skakmat dapet. Nah ini lucu lagi nih Kak. Jadi itu kan sebenarnya kan Skakmat itu aku ngerasanya faktor luck banget ya. Langsung casting keterima. Ya walaupun kedua kali. Walaupun casting kedua lah. Iya. Abis itu langsung tuh punya kepedean bahwa kayaknya abis ini next casting keterima nih. Belajar dari pengalaman casting iklan kan. Iya. Keterima mulu gitu. Udah akhirnya casting gak keterima Kak. Dan itu banyak ya? Maksudnya itu banyak casting? banyak sampai akhirnya tuh aku belajar acting bukan dari film doang, tapi aku belajar acting dari pengalaman aku casting. Karena aku jadi belajar kan gimana cara baca, maksudnya kayak ya aku ngebedah sendiri aja gitu. Aku belajar memahami karakter atau scene yang ditawarkan untuk casting itu gitu. Kan aku harus terus memperbaiki diri aku dan skill acting aku biar keterima casting dong. Iya ya benar. Kan? Jadi belajarnya di proses casting gitu. Belajar actingnya ya? Belajar actingnya, pelan-pelan lah itu, pelan-pelan. Itu sampai nemuin titik sebenarnya agak nyerah sih. Karena aku ngerasa bentar dulu nih, aku ini nggak pernah kepikiran masuk ke acting atau ke industri film. Pas aku masuk, kok aku suka. Pas aku udah suka, kok jadi nggak keterima. Oke. Aku ngerasa dipermainkan, maksudnya kayak ini apa nih, nggak bisa nih gitu kan, nggak bisa nih kok pas lagi suka malah dipermainkan gini kan. Iya. Tapi akhirnya aku nggak nyerah sih, maksudnya kayak aku tetap terus casting sampai ketemu faktor luck kedua. Oke, apa itu? Yaitu di tengah-tengah aku lagi mau masih menyelesaikan studi aku di UPH tadi, aku ketemu anak Net TV. Oh. Itu pas Net TV emang dulu kan semua incaran semua orang ya, terus stasiun ya. Iya benar. Benar-benar incaran semua orang. Terus habis itu tiba-tiba anak Net TV itu lagi mencari model buat video klip. Video klip apa, Clara? Rizky Febian. Oh, yang lagu yang mana ya? Penantian Berharga. Langsung Clara itu Clara tuh modelnya. Wow, lagunya langsung yang hits gitu. Aduh, aku juga kaget tuh sampai akhirnya se-booming itu ternyata kan. Dan ternyata buat model video klip itu sendiri itu orang-orang udah pada casting Kak. Tapi nggak ada yang keterima katanya. Terus aku yang out of nowhere gitu, mencari pun juga enggak, casting, tahu ada casting itu pun juga enggak. Tiba-tiba anak Net TV yang kucuk nyamperin aku pas aku lagi emang di mall, suatu mall tuh. Di suatu mall. Terus langsung nanyain kayak kamu mau nggak jadi model video klip Rizky Febian? Aku yang kayak oh boleh, syutingnya emang kapan gitu kan? Kita syutingnya di Singapura. Terus aku yang kayak hah menarik banget nih, langsung keluar negeri gitu kan? Mau gitu. Oh yaudah kita langsung ini ya, kita kontak-kontakan ya. Langsung aku besokannya dibawa ke Net TV, dikenalin sana sini. Itu benar-benar cepet banget aku ngerasanya. Terus langsung tiba-tiba aku tawarin kontrak eksklusif sama Net TV. Buat acara ini ya? The East? Enggak? Bukan. Apa? Emang di situ kan ada talent manajemennya kan? Iya. Nah, aku tuh disuruh casting buat seriesnya mereka. Lalu langsunglah aku casting seriesnya mereka. Judulnya itu Cinta dan Rahasia. Oke.
Dari lagu Yura. Dari lagunya, ya pakai lagunya Yura Yunita juga. Dan itu aku casting buat peran utama. Itu aku langsung yang kayak, gila ini beyond dari ekspektasi loh. Aku nggak nyangka akan ada di titik dimana semua orang itu mengincar stasiun itu. Aku bahkan ditawarin kontrak eksklusif. Aku bahkan langsung dihunting buat jadi modelnya yang mereka cari-cari gitu. Dan aku langsung ditawarin peran utama, walaupun melalui proses casting lagi ya. Ya. Tapi langsung dipercaya dan diterima. Diterima tuh langsung tuh? Diterima. Aku sampai kayak beneran nih. Iya. Series loh Net TV itu kayak gak nyangka, bener-bener gak nyangka ada di titik itu gitu. Walaupun pas gara-gara series Cinta dan Rahasia itu aku bener-bener dipertanyakan lagi sih Kak soal actingnya sama direkturnya waktu itu. Karena ya balik lagi aku gak punya skill acting yang mumpuni gitu. Maksudnya aku gak punya skill acting, aku bukan dari anak teater, aku bukan dari anak yang emang khusus belajar sekolah di perfilman gitu. Jadi aku bener-bener gak tahu acting gimana, masih belajar banget. Dan aku banyak banget ketemu masalah di syutingan itu gitu. Masalah apa tuh, Lar? Emang masalah tentang acting aku. Diomelin gitu? Diomelin. Iya? Itu benar-benar dibully, itu definisi dibully. Benar-benar dianjing-anjingin gitu gak? Kayak anjing lu, yang bener loh. Diteriakin sih, lebih tepatnya diteriakin sih kayak gimana sih, hafalin dong dialog gitu. Gimana sih blockingannya nutupin pemain lain mulu. Gimana sih, ini lihat dong blockingannya di sini. Wah itu tuh bener-bener stresnya minta ampun. Yang awalnya itu fun. Maksudnya yang awal itu excited banget buat keterima dan dipercaya di situ, tiba-tiba ibaratnya kayak oke lo dapat apa yang lo mau, tapi nggak segampang itu loh. Lo masih harus belajar gitu loh. Iya, bener, maksudnya biasanya itu dikasih cobaan dulu supaya kan tadinya kan syuting ya casting iklan terima gitu kan, terus habis itu film pertama keterima. Nah biasanya ini dikasih ujian dikit aja, maksudnya supaya memperkuat mentalnya juga lah. Itu jujur membangun karakter dan membangun mental banget sih Kak, karena itu benar-benar pengalaman yang gak akan aku lupakan ya, karena kalau aku nggak melalui proses itu mungkin bisa dibilang aku termasuk yang instan gitu. Tapi kan aku melalui proses itu dulu gitu, digojlok dulu actingnya, mentalnya, semuanya gitu. Aku benar-benar belajar untuk kayak lebih buat grounded lagi sih, buat lebih ya lo tetap harus rendah hati, lo tetap harus belajar banyak dan ya ini cobaannya gitu loh. Iya. Itu jangan ngerasa oke dulu karena lo mentang-mentang dapat langsung jeder Net TV. Jadi peran utama jangan seneng dulu. Masih banyak ya, maksudnya semakin tinggi pohonnya anginnya semakin kenceng, jadi banyak banget, makin di atas malah makin banyak cobaan ya kan. Iya, mau nggak mau. Dan Clara juga bisa dibilang, gue tuh tadinya sempat kepikiran apakah hidupnya Clara ini serba privilege gitu, kayaknya semuanya enak sampai akhirnya bisa jadi bintang film kayak sekarang. Ternyata gue baru tahu bahwa proses perjalanannya cukup panjang, bahkan casting iklan pun bisa dibilang ya udahlah dicoba aja, tuh kalau gagal berarti emang bukan jodohnya. Ternyata keterima, padahal dari kecil udah diwanti-wanti ayo gitu ya. Ternyata ya, dan langsung suka untungnya. Iya, dan aku udah denger banyak banget sih Kak masalah yang tadi kamu bilang kayak Clara tuh gampang ya masuk film, pasti kan karena dia tampangnya oke, dia ini, dia itu. Aku kadang-kadang kalau dengerin itu Kak cuman ketawa doang. Karena kayak ya lo gak tahu perjuangan gue gimana gitu loh, kayak gak tahu lu marching band lo, Clara lo, Lo gak tau gue sampai berdarah, sampai menangis, sampai dimarahin director, sampai ditolak berkali-kali. Kayak itu bukan proses yang mudah gitu. Jadi kayak kalau orang-orang ngomong semudah itu tuh ya nggak apa-apa ya gitu, kayak terserah opini kalian, tapi aku melalui proses yang panjang banget sampai akhirnya di titik ini gitu. Dan aku ngerasa faktor luck itu nggak akan berjalan kalau kalian nggak usahain sih ke depannya. Iya gitu. Ya, jadi mau nggak mau secara nggak sadar apa yang dijalani kemarin itu ngebentuk memperkuat mental Clara dengan sendirinya. Dan gue juga tadinya sempat kayak gitu juga, netting masalah ini privilege nggak ya Clara ini sebenarnya. Tapi begitu dengar cerita ini, ternyata ada perjalanan, ada sakit-sakitnya juga sampai ada di posisi sekarang. Bahkan kayak sempat didirect Mas Hanu untuk film Tersanjung aja jadi pemeran utama ya. Iya.
Iya. Maksudnya itu aja bisa sampai ke titik itu loh. Maksudnya seorang Mas Hanung Bramantio, bahkan film Tersanjung pun, maksudnya Tersanjung kita tahu lah sinetronnya itu udah hits banget. Terus tiba-tiba langsung Clara yang main, itu kan something juga dong Clara. Aku pun juga gak nyangka sih Kak. Aku sampai yang kayak sejujurnya tuh kayak Mas Hanung tuh salah satu one of my wishlist director lah gitu. Iya. Aku pengen banget di direct sama Mas Hanung karena kan emang film dia kuat banget di drama dan dia kalau buat film tuh emang pasti selalu ngena di hati gitu kan. Iya. Jadi pas ditawarin Tersanjung terus tiba-tiba Mas Hanung yang ngedirect, aku tuh yang kayak mataku berbinar-binar gitu yang kayak aku harus dapet ini gimana ya caranya gitu. Iya. Terus ya udah akhirnya kayak terpilih lah di situ gitu. Itu pun juga masih kayak nggak nyangka. Iya, maksudnya Mas Hanung Bramantio loh, gitu. kaget loh pas maksudnya waktu itu sempet ada kan gue sempet kayak main sama Mas Hanung lah untuk film ada Surga Yang Tak Dirindukan, terus tiba-tiba Mas Hanung tuh ada di suatu hari mau ngedirect Tersanjung itu, terus gue lihat list pemainnya siapa aja gitu-gitu, ternyata ada Clara Bernadette, tadinya kayak ini siapa nih tiba-tiba ada kalau Ginonya atau siapapun yang satunya lagi siapa cowok satunya? Kevin. Iya si Kevinnya maksudnya udah tahu lah gitu kan, terus tiba-tiba ceweknya Clara Bernadette. Ini siapa ya gitu doang. Wajar sih Kak, karena aku pun juga bener-bener baru banget di industri ini kan. Gitu pas baru-barunya di industri ini tiba-tiba pandemi. Jadi kayak lagi on fire-nya gitu tiba-tiba kayak diberhentiin kan. Lagi-lagi kayak ya yang tadi aku ceritain, aku lagi suka-sukanya masuk Net TV, dikenain lagi masalah. Lagi on fire-nya di perfilman Indonesia, diberhentiin lagi sama pandemi. Itu tuh kayak dipermainkan berkali-kali gitu loh buat ayo nyerah, yakin lo masih mau di sini. Emang terketerima lagi film-film yang lain gitu loh. Yang apalagi pandemi kayak semua orang tuh pada nganggur gitu, pada yang di rumah aja nih kelar gitu. Tapi puji syukurnya Kak, aku pandemi malah paling produktif loh. Maksudnya kayak aku malah dapet tawarannya lumayan banyak. Pas pandemi ya? Pas pandemi malah. Ada film-film ya rata-rata ya? Film-film. Apa aja pas pandemi? Pas pandemi apa aja film yang dapat Clara? Ada beberapa kayaknya belum bisa dibocorin. Tapi ini salah satunya nih yang udah mau tayang Until Tomorrow. Oh iya, Until Tomorrow ini adalah project pandemi ya? Project pandemi. Oh, syutingnya udah selama itu ternyata ya Until Tomorrow ini ya? Aku tuh dikabarinnya 2020-an akhir. Terus syutingnya itu 2021 awal kalau 2021 awal kalau 2021 ya. Jadi sebenarnya ini termasuk Until Tomorrow project pandemi nih. Project pandemi. Dan masih ada setelah Until Tomorrow masih ada film-film lagi habis itu. Masih ada puji syukurnya Kak. Waduh, gila beruntung banget ya. Kalau series dapat series juga tuh pas pandemi ada dapat tuh. Dapat. Dari video.com atau View gitu-gitu. Terakhir tuh masih video sih kebanyakan. Video aja ya. Maksudnya belum ada yang OTT yang lain, baru video doang. Ya soalnya video lagi gencar juga sih masalahnya. Nah itu kan berarti Tersanjung, terus habis itu udah film-film yang lain sampai akhirnya tadi udah disebut juga sama Clara adalah sampai di film Until Tomorrow yang nanti akan tayang teman-teman tanggal 29 September ya. Bener ya? 29 September ya. Ini. Nah Until Tomorrow ini kan lagi-lagi Clara juga pemeran utama lah ya. Maksudnya yang cewek dan cowoknya saya kenal sekali Pak Deva ya. Harusnya Deva juga mau datang tapi lagi sibuk aja. Cuma gua tadinya kayak Until Tomorrow pas dikasih tahu, oh ini Clara nih mau Until Tomorrow, the film Until Tomorrow tanggal 29 September. Terus gua kayak film apaan tuh gitu. Coba lihat mana ini, akhirnya lihat cek ada Deva. Terus kayak ya udah kalau ada Deva, oh ya udah deh Deva Mahendra gitu kan. Terus Until Tomorrow nih apa? Ternyata cari tahu true story ya. Ternyata True story dan itu true story kisahnya itu sempat viral di TikTok tuh. Gue sempat lihat istrinya tuh mereka pacaran terus tiba-tiba pas lamaran kena kanker ya. Terus kena kanker terus ijab kabul, habis ijab kabul 3 jam setelahnya meninggal itu kan, cerita itu kan. Gue tadinya tuh sempet tuh baca mention kayak mau dijadiin film nih di TikTok nih karena sempat viral kayaknya kalau yang main TikTok pasti tahu lah. Ini kan rata-rata komennya gue pengen banget punya laki-laki kayak gitu, Terus habis itu tiba-tiba ada yang komen beberapa mau dijadiin film. Nah judulnya Until Tomorrow ini. Nah guanya kan nggak notice dong bodo amat yang kayak apa film-film. Gue kira apaan lah udahlah film-film standar-standar lah udahlah gitu-gitu. Ternyata
pas ditawarin nanti mau interview Clara ya main film Until Tomorrow, kok kayak familiar ya, kayak ini kayak familiar. Udah pernah kamu baca gitu iya, kan kisahnya tahu kayak familiar gitu, ternyata bener dimainin dan ada Deva pula di situ. Itu true story loh. Iya sebenarnya gini sih Kak, sebenarnya film Until Tomorrow itu terinspirasinya itu dari banyak kejadian sebenarnya, banyak kejadian tentang pasangan yang pasangannya itu tuh salah satunya mengidap penyakit kanker. Jadi itu kan banyak banget tuh sebenarnya ya, pengalaman nyatanya tuh banyak banget. Seperti itu kan. Tapi kenapa yang diangkat ini adalah kisahnya Mas Alan Tito, karena emang cerita Until Tomorrow ini tuh sangat mirip banget dengan kisah hidupnya Mas Alan Tito. Gitu. Jadi akhirnya yang kita bawa adalah Mas Alan Titonya ini sebagai perwakilan bahwa di luar sana tuh banyak banget yang mengalami kejadian ini gitu. Bukan autobiografinya Mas Alan Tito ya, bukan. Iya. Jadi memang ini tuh kisahnya dibuat apa istilahnya tidak plek-ketiplek sama seperti in real life-nya ya. Jadi di create untuk jadi film, walaupun ya berarti terinspirasi lah ya. Terinspirasi dari banyak kejadian nyata sebenarnya. Iya. Sedih sih itu Clar, yang ini Clar, maksudnya kayaknya sih gue dari kemarin itu nonton film Indonesia bangke nih pada sedih-sedih amat gitu. Tadi malam sebelum interview Clara lihat trailernya terus kayak anjing nangis lagi kayaknya nih. Kayak asli. Kok sedih banget sih, kayak maksud gue dia sakit loh, maksudnya lamaran terus kena sakit kanker dan itu kurang lebih sama lah ya, maksudnya secara kasusnya pas lagi mau menikah kena kanker langsung kan. Benar. Ya berarti set ending dong, kita udah tahu dong kalau in real life-nya. Sebenarnya gitu, mungkin ya pasti banyak yang nebak ya, gue udah tahu nih endingnya gimana. Tapi kan yang mau kita tawarin kan sebenarnya bukan masalah lo tau endingnya, tapi kalian tahu nggak sih gimana film ini berjuang? Maksudnya kayak kalian tahu nggak sih gimana sih perjuangan cinta mereka gitu loh? Yang kita tawarkan tuh bukan cuma sedihnya doang, tapi kayak ada moral value yang aku tangkap juga gitu ya, selain dari perjuangan cinta. Tapi kayak aku ngeliat film ini tuh sebenarnya lebih ke reminder juga loh buat ke diri sendiri, buat nggak take it for granted for anything di dalam hidup, mau dari waktu, pasangan, kerjaan atau apapun yang udah kalian dapetin gitu. Karena kita nggak ada yang tahu tiba-tiba orang yang kita sayangin itu besokannya nggak ada. Kita nggak tahu tiba-tiba pekerjaan yang kita dapetin itu besokannya kita dikeluarin atau gimana. Iya benar. Iya kan, jadi kayak lebih reminder aja bahwa ya lo bersyukurlah untuk apapun yang kalian punyain sekarang, dan kalau bisa jangan take it for granted for anything gitu. Iya, maksudnya mumpung orang tersayang atau pekerjaan yang kita gandrungi sekarang ini, apapun itu ya teman-teman, masih kita miliki, itu tuh tetap harus kayak ya bersyukur, disayang-sayang gitu ya. Karena kita kan nggak tahu tiba-tiba besoknya ada amit-amit kena PHK gitu, atau enggak tiba-tiba ya itu tadi pasangan kita divonis apa dan harus ya mau nggak mau berobat apa segala macam. Jadi memang intinya filmnya tentang kita harus banyak bersyukur ya. Banyak bersyukur juga mau nggak mau sih. Gitu. Itu syutingnya berapa lama tuh Clar waktu itu Clar? Kurang lebih 20-an hari. 20-an hari ya? 20-an hari. Dan syutingnya maksudnya berat gak sih yang ini? Kayak ini kayaknya banyak adegan nangis kan, bukannya itu suatu tantangan untuk. Betul. Gue sering bilang soalnya tuh film yang bagus itu mungkin secara story tuh kebanyakan storynya cerita umum lah, percintaan atau apapun itu. Tapi ketika aktornya sama aktrisnya bermain dengan cukup baik, cerita yang simpel aja bisa jadi dahsyat banget gitu loh. Dan begitu gua lihat trailernya, ternyata banyak banget adegan-adegan sedih, desperate, apa segala macam. Itu kan kemampuan acting sangat-sangat diuji sekali. Itu mah kalau Clara mainnya bagus bisa langsung nominasi Piala Citra yang kayak gitu-gitulah, langsung dilirik lah. Nah itu tuh berarti selama proses syuting apakah ini kayak ini breakthrough gua nih, ini kayaknya nih waktu yang tepat untuk gua bersinar nih, atau ada persiapan gimana nggak? Sebenarnya gini sih Kak, aku tuh kalau ngelihat suatu project ya, aku tuh nggak pernah menilai endingnya tuh gimana. Maksudnya nggak pernah menilai, wah ini breakthrough gue nih, wah ini akan menjadi something nih, enggak. Tapi yang aku lihat adalah ceritanya apa, direkturnya siapa. Karena gimana pun juga sebuah cerita yang biasa kalau di direct sama director yang bagus itu jadi luar biasa banget juga. Karena kan dia kayak
ibaratnya kita di kapal, dia kaptennya nih, dia membawa arah kemana tuh kapal itu berlayar gitu kan. Kalau salah arah, ya udah hancur tuh kapal gitu kan. Benar, setuju. Jadi akhirnya pas aku tahu ini ceritanya tuh sebegitu menyentuhnya ke hati aku gitu, ngena banget pas aku baca gitu. Iya. Terus pas aku tahu ini dipegang sama Bu Hadrah, itu kayak makin yang, wah ini sih pecah sih, ini sih bakal nyentuh banget nih gitu. Iya. Dan yaudah akhirnya pas aku sama Deva ketemuan, terus kita meeting sama Bu Hadrah juga, dan dia jelasin sebenarnya apa sih yang mau dibawa dari film ini, apakah kesedihannya doang atau gimana. Karena pas aku sama Deva baca tuh kita bener-bener yang kayak, aduh kok ini kenapa gini banget sih gitu loh, kayak ini sakit banget gitu loh. Iya. Dan ternyata ya itu yang mereka punya sesuatu goals lain. Kalau memang ini cerita tuh kita mau bawanya tuh ke arah yang menyentuh banyak orang yang melalui kejadian seperti ini gitu, untuk terus mempunyai harapan hidup, untuk terus kuat dalam cobaan yang mereka hadapin gitu. Iya. Untuk terus nggak patah semangat sih, makanya kan judulnya juga Until Tomorrow. Until Tomorrow itu sebenarnya tuh adalah harapan untuk terus melangkah setiap harinya dengan maksimal dan penuh cinta gitu. Jadi kayak itu sih meaning yang mau dibawa dari Until Tomorrow itu. Makanya aku pas lihat cerita dan value yang mau dibawakan juga, ya kenapa nggak dicoba gitu, maksudnya kayak kenapa nggak diambil gitu, di luar dari yang ini bakal jadi apapun, breakthrough atau apapun buat aku, ya itu penilaian kalian deh gitu. Iya, karena kalau ngelihat scene-nya dan kayaknya ini true events, maksudnya terinspirasi dari cerita in real life beneran ada. Ini kayaknya bakal ditonton karena ya apalagi itu viral di TikTok. Sekarang tuh film kalau udah viral di TikTok tuh udah pasti dari ceritanya aja udah viral di TikTok gitu. Dijadiin film, di komen netizen pula. Oh, udah ada filmnya yang tadinya gua aja nggak tahu kan. Akhirnya tahu, oh ini tuh filmnya gitu. Itu pasti akan ditonton banget sama warga-warga TikTok lah. Itu pasti akan dilirik banget Clara. Jadi ya gue sih berharapnya memang semoga aktingnya Clara di situ bisa kayak bikin kita yang nonton anjing bagus gitu, nonton filmnya pulangnya juga ngebawa pesan yang bagus. Itu sih yang diharapkan semua orang, gue harapin juga. Tapi itu casting tuh di film itu enggak, atau kayak gitu di telepon langsung aja dapat pemerannya? Sebenarnya itu project yang nih Clar, ada film ini, yuk kita ketemu meeting. Aku kira pas meeting tuh juga cuman omongan basa-basi yang kayak iya kita mau ada ini terus casting dulu gitu ya. Ternyata nggak, abis meeting itu dia langsung ngomongin iya kita akan syuting di sini, kalian bisa kan? Aku tuh sama Deva sampai lihat-lihatan loh, kayak hah? Oh itu udah, langsung pas meeting soalnya langsung berdua ya? Langsung berdua terus tiba-tiba aku pun sama Deva tuh yang kaget kayak kita udah kepilih nih. Kita kira kita akan casting dulu, tapi ternyata mereka udah langsung punya udah milih gitu pemainnya. Kita berdua dan kita nggak tahu, maksudnya kayak bener-bener yang kayak ibaratnya kayak ketodong nih. Kita mau kalian main, schedule kalian aman nggak? Oh, nggak dikasih tahu kenapa kalian langsung terpilih, nggak dikasih tahu nggak kayak ini memang? Tanya kayak kenapa terus, kita juga, terus tapi apa? Mereka sih jawabnya kayak ya karena kita mikirnya kalian berdua pasti bagus gitu kan, kayak thank you, maksudnya kayak karena buat ngebawain karakter aku ini nih, kan karakter aku namanya Sarah di film Until Tomorrow. Buat membawakan karakter ini tuh menurut aku deg-degan banget sih Kak, karena ya gimana sih aku membawakan sebuah karakter yang relate, maksudnya kayak yang aku tuh jatuhnya representasi lah survivor di luar sana. Oh iya benar, berat ya. Tanggung jawabnya gimana? Lo main gak boleh berlebihan, lo main gak boleh berkekurangan, cukup aja tuh. Gitu kan, yang penting jangan lebay lah kayak ngebawa survivor tuh yang sampai sakit banget gitu, enggak. Tapi gimana ya caranya ya, itu kan sebuah tantangan. Aku membawakan seril mungkin karakter itu, karena itu dari peristiwa dan kejadian yang nyata. Sampai akhirnya tuh aku tuh lakuin riset sih. Aku sampai riset, aku diskusi sama survivor cancer di luar sana yang aku kenal dekat. Itu aku ada sempet gitu nyamperin gitu. Aku sempat. Dan sebenarnya sebelum film ini pun juga, aku tuh punya temen yang emang mengidap penyakit itu Kak. Oh ada gitu. Wah. Jadi pas
pas aku dapat film ini tuh aku malah kepikiran dia banget. Aku sampai yang kayak, makanya nih cerita ini sebenarnya agak personal karena aku kenal orangnya juga gitu. Teman dekat pula. Iya gitu, dan aku tahu struggle dia gimana. Dia udah bertahun-tahun loh Kak, sampai ke Amerika, ke luar negeri, kemana. Dan udah sembuh atau masih yang kemo-kemo gitu? Dia sekarang udah meninggal malah? Sejujurnya baru banget meninggal Kak. Aduh. Itu aku bener-bener, itu bener-bener yang kayak, wah gila nih, aku lagi ngebawain karakter ini dan dia salah satu referensi atau narasumber aku dulu untuk menghidupkan karakter Sarah di film ini. Aku pengen dia nonton sebenarnya gitu. Maksudnya aku pengen say thank you at least gitu, kayak thank you udah, maksudnya kayak ini sebenarnya aku terinspirasi dari hidup kamu loh. Terima kasih udah membantu karakter Sarah ini untuk menghidupkan karakter ini dengan baik di film ini gitu loh. Sayangnya dianya udah almarhum gitu. Jadi abis itu Kak. Almarhum apa almarhum nih? Cowok cewek ya? Cowok. Oh cowok. Almarhum. Iya benar, almarhum benar. Terus gak lama kemudian, 2 hari 3 hari setelahnya lah, oma aku meninggal. Karena penyakit yang sama. Tapi memang udah dari lama sakit juga. Udah dari lama sakit juga. Jadi aku tuh ngerasa yang kayak di film tuh. Itu sebelum syuting ya? Maaf, sebelum syuting. Wah, sorry. Aduh. Aku syuting dulu. Baru kan aku dapat kabar bahwa teman aku dan oma aku itu meninggal. Di bulan ini. Iya. Di saat film ini mau tayang. Iya. Film Until Tomorrow ini. Dan dengan penyakit yang sama. Kan aku di situ kayak cancer darah kan. Jadi yang tadinya aku mau membawakan karakter ini emang buat dia tuh yang mensupport mereka, memberikan apa sih harapan yang mereka mau sampaikan di film ini. Itu tuh jadi dalam banget karakter ini Kak, karena kejadian-kejadian yang kemarin aku lewatin itu gitu. Ini nih kayak makin gak mudah untuk lo punya tanggung jawab yang besar loh jadi karakter Sarah ini, gak bisa sembarangan. Wah gila, ternyata gue baru tahu sedip itu ya. Enggak, tapi yang gue kagum sama lo adalah lo tuh hidupnya tuh dari tadi tuh dari awal lu nggak mau casting, lu casting terus habis itu keterima iklan, skakmat casting, bahkan untuk film yang menurut gue ini akan jadi calon breakthrough lu secara as a aktris ya, acting ya, karena ini memang kayaknya sedih-sedihan gitu filmnya. Kualitas acting sangat-sangat diuji banget di film ini. Gue ngerasa bahwa bahkan universe aja bikin, aduh ada temen yang udah tiba-tiba kanker gitu, omnya juga kanker, terus nggak lama sebelum Oma. Iya Oma, maksudnya kayak wah itu bener-bener ya kayaknya tuh lo kayak seolah-olah dilahirkan untuk ada di dunia di film itu, dan secara as a general ya ada di perfilman aja gitu loh. Iya. Itu Clara harus bersyukur banget loh, nggak semua orang dapat privilege dari Tuhan kayak gitu. Itu Kak, aku sampai orang pertama kali aku dapat karakter ini tuh aku benar-benar mikir gini loh. Clara, ini lo dikasih tanggung jawab gede loh buat meranin karakter ini. Aku ngerasa benar-benar privilege dan itu benar-benar such an honor for me untuk membawakan karakter yang seperti ini. Jadi itulah yang aku lakukan, sampai riset, sampai kesana sini, sampai yang kayak nanya sana sini lagi mana sih membawakan karakter ini, jangan sampai salah, karena emang benar-benar ini tuh sensitif juga loh gitu, karena semua orang, karena ada banyak orang di luar sana yang mengalami ini atau mereka sedang melalui ini. Ya. Gitu. Merepresentasikan mereka yang lagi sakit, ya. Iya, dan merepresentasikan orang-orang yang sedang memiliki pasangan yang sedang sakit gitu. Jadi kayak gimana? Iya, ini tuh isunya sama besarnya seperti lagi pacaran beda agama. Jadi segitu ininya, maksudnya sensitif banget gitu. Kalau filmnya tidak merepresentasikan itu, kayak enggak, lo mah cuma jual kesedihan kita, maksudnya bisa banyak hal lah, cabangnya bisa banyak gitu. Bahkan karena film ini pun menurut gua Clara bisa aja justru bukan dapat pujian banyak tapi hujatan juga bisa. Yang kayak apa sih Deva sama Clara mainnya gini-gini amat. Nah kalau misalkan kita ini worst case skenario nya aja, ternyata filmnya tuh tidak banyak dapat pujian, malah banyak dapat hujatan. Tapi kalau based on mental yang sudah dibantu ini dari marching band, terus habis itu pernah dimaki-maki sutradara segala macam, kayaknya nggak akan berpengaruh untuk Clara as a mental ya. Maksudnya mental Clara akan lu nggak akan ganggu aja nih, proses pembelajaran aja kurang lebih ya. Sebenarnya itu pasti akan membuat gue berpikir juga ya. Itu akan membuat aku berpikir juga gitu kan.
Karena gimana pun juga kan sekuat-kuatnya aku gitu ya mas, sekuat-kuatnya mental orang, kalau dicaci maki, dihujat, siapa sih yang gak kepikiran, siapa sih yang gak yang sedih dulu. Maksudnya kan aku bukan setambeng itu, bukan sebaja itu juga gitu kan, tetap adalah perasaan sakitnya juga gitu kan. Cuman kan the way aku merespon aja. Aku mesti belajar dari semua itu kan, the way aku respon hal-hal yang nggak perlu aku respon gitu. Mungkin ntar kalau tiba-tiba worst case-nya amit-amit malah dapatnya hujatan atau kayak komentar negatif, ya aku akan remind diri aku bahwa yang aku dan seluruh tim Until Tomorrow lakukan ini adalah pekerjaan yang nggak mudah dan kita membuatnya dari hati dan kita melakukan riset dulu. Jadi kalau mereka tiba-tiba ada hate speech atau kayak menghujat, kayak it's your opinion. Kita juga nggak ada niat buruk. Kita juga nggak ada niat yang gimana-gimana. Kita persembahkan karya yang dari sepenuh hati kita ini untuk kalian nikmatin gitu. Jadi ya, menurut aku nggak semuanya harus dikomentarin dan nggak semuanya harus dimasukin ke hati. Masukin hati segitunya. Kecuali dia memberikan komentar yang membangun ya, gitu kayak. Kritik membangun kayaknya seharusnya ini bagus tapi seharusnya lebih kayak gini deh. Oh, it's okay, itu aku akan baca, aku akan pelajari buat ke depannya gitu. Iya. Tapi sejauh ini belum pernah dapat hate speech dari orang kan? Maksudnya pernah dihujat netizen gak Clara? Di kolom komentar Instagram atau dimanapun itu sosmednya gitu. Pernah gak? Sebenarnya ada kok waktu awal-awal aku yang Cinta dan Rahasia itu kan aku masih aktingnya kaku banget ya. Oh, ada yang komen gitu? Iya, pasti kayak kaku banget nih masih cewek. Kaku gitu. Aku baca pas awal kayak aduh masih kaku ya. Itu malah apa ya? Itu malah kayak sentilan buat aku buat ya udah kamu emang harus lebih belajar lagi gitu, dan itu yang ngebuat aku jadi gigih untuk kayak gue tunjukin ya. Yang semua orang bilang gue kaku, gue akan tunjukin kalau gue tuh bisa dan gue lagi berproses gitu. Virgo banget sih. Virgo tuh udah perfeksionis, terus kayak sebenarnya bilang nggak baper, sok tough gitu, tapi sebenarnya kena gitu kayak. Iya sebenarnya kepikiran jadi gue tunjukin lo kalau gue nggak akan kaku lagi di nextnya. Iya kadang-kadang Virgo lumayan cukup kompetitif orangnya emang. Yes, I am. Jadi mau nggak mau tetap harus ngebuktiin ke orang banyak, makanya gue sih berharapnya nanti begitu filmnya tayang, gue sih akan nonton di bioskop sih. Gue akan harus ramaikan ramaikan bioskop karena memang gue akhir-akhir ini lagi seneng-senengnya sama film Indonesia juga. Kita tahu banyak film-film besar itu udah nyampe 1 juta penonton, 2 juta penonton, dan alhamdulillah itu adalah suatu pertanda sign yang bagus untuk perfilman Indonesia. Berarti lagi bangkit lagi setelah after pandemi juga. Jadi semoga film Until Tomorrow ini bisa semakin mengukuhkan bahwa perfilman Indonesia ini sudah semakin baik menuju arah yang jauh lebih baik lah gitu. Nah kalau biasa gue tanyain ke bintang-bintang tamu gue, sebenarnya ada tips bertahan di industri lah. Kan walaupun Clara sebenarnya secara industri film belum begitu panjang lah, maksudnya masih termasuk newcomer juga hitungannya. Tapi sebenarnya boleh ngasih saran gak sih buat orang-orang yang misalkan gimana sih caranya bertahan? Tadi kan Clara udah bilang gue dimaki sutradara kok, gue casting sempat gagal film sampai akhirnya keterima lagi, dibilang actingnya kaku apa segala macem sama netizen. Nah maksudnya mungkin ada orang di luar sana yang gue butuh nih ilmunya seorang Clara aja yang mungkin kita kira tadinya banyak privilege di hidupnya dia tapi ternyata enggak. Ternyata ya nggak semua good looking itu privilege loh gitu. Nah itu mungkin Clara ada yang bisa ngasih tips nggak gimana sih caranya bertahan di kantor atau di kerjaan yang lo sekarang lagi tekuni, ada nggak tipsnya? Kalau dari aku sih sebenarnya lebih ke kalau emang kalian suka sama pekerjaannya gitu ya. Yang kayak tadi aku bilang kan, aku pas acting nggak kepikiran, tapi pas nyoba suka banget, tiba-tiba ketolak mulu. Tapi karena aku udah jatuh cinta sama apa yang aku lakuin, aku nggak menyerah di situ. Jadi yang aku lakuin adalah terus mencoba, terus melangkah, terus berproses, terus belajar. Karena gimana pun juga kalau aku percaya kalau apapun yang udah kalian suka, kalian cintai itu pasti emang yang tadi kakak bilang kan, semesta tuh mendukung. Gitu, sesusah-susahnya kalian, cobaan yang dilalui pasti kayak semesta tuh mendukung gitu. Asal kalian gak pernah berhenti untuk berproses, gak pernah berhenti untuk beradaptasi. Sekarang kan penting banget beradaptasi ya, karena kayak apalagi
pergerakan dunia ini cepet banget gitu kan. Iya. Paling penting beradaptasi, terus selalu memperbarui diri lah dari skill, dari semuanya biar ya kalaupun nggak keterima di situ di hal yang kamu nggak suka, ya udah kamu kan selalu belajar untuk mencoba hal yang baru gitu ya. Maksudnya kayak selalu mengembangkan diri lah. Dari pengembangan diri itu ya bisa dipakai yang ke yang lain gitu. Karena gimana pun juga dari pengalaman aku, kalau udah ketemu apa yang dicintai dengan terus, maksudnya kayak yang menghentikan langkah kalian adalah diri kalian sendiri gitu. Jadi jangan pernah berhenti melangkah aja dan mencoba dan belajar dan beradaptasi dan berproses lah. Iya gitu. Karena kita tuh anggap aja kita kayak gelas tiap hari harus dikosongin isi knowledge baru sampai akhirnya kita jadi seseorang yang secara manusia itu jauh lebih lengkap lah. Secara mental, knowledge semuanya. Jangan malu untuk belajar. Kalau dapat penolakan itu bukan sesuatu yang buruk, sebenarnya itu adalah supaya kita lebih menghargai prosesnya kan. Jadi kita lebih bersyukur begitu kita udah di atas, jadi kita nggak lupa untuk lihat ke bawah bahwa perjuangan kita tuh nggak segampang itu loh. Gitu. Loh gila keren. Pokoknya sukses lah buat Clara. Semoga filmnya bisa nyampe jutaan penonton. Kalaupun tidak sampai ke jutaan penonton, tapi setidaknya Clara dan Deva dan semua tim yang terlibat sudah memberikan 100% hatinya untuk film ini. Gitu. Jadi mari kita bareng-bareng rapaikan bioskop tanggal 29 September tahun 2022 Until Tomorrow. Wah sedih, siapin tisu aja dah. Kalau gue sih nggak tahu ya, biasa gue honest review orangnya, suka honest review aja kalau emang sedih-sedih gitu. Tapi kalau semoga film ini bisa memberikan warna yang baru untuk perfilman Indonesia. Pokoknya sukses buat Clara dan sampai bertemu di episode selanjutnya.